Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesa Aurelivia Irawan dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen NIM B111210062 mata kuliah Pancasila, pengapu Ibu Yuditya Diah Sukmadewi. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide-ide, dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematis sesuai dengan arahan dan tujuan yang dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terdiri dari 5. 1. Pancasila era pra-kemerdekaan. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Ketiga, Pancasila Orde Lama. Keempat, Pancasila era Orde Baru. Kelima, Pancasila era Reformasi. 1. Pancasila era kemerdekaan dalam bidang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dr. Haji Manwidyo Diningrat meminta anggotanya untuk menentukan dasar negara. Namun sebelum itu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo telah mengungkapkan pendapatnya mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia. 1. Teori negara perseorangan atau individualis. Kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Ketiga, paham negara integralistik. Setelah itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan istilah dasar negara menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofis grondslag. Itu merupakan fenomen filsafat, pikiran, dan sedalam-dalamnya jiwa hasrat atas didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Lalu Soekarno menyebut dasar negara menggunakan bahasa Jerman, Weltanschauung, artinya pandangan dunia. Pancasila era kemerdekaan. Kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 pada rapat PPKI ditetapkan Undang-Undang Dasar dan Presiden beserta wakilnya. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Abi Koino, Taha Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Ketiga, Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada 1959 sampai 1965, pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin pada bidang politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penyimpangan pada Orde Lama. 1. Ditetapkan Presiden seumur hidup oleh MPRS. Kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Ketiga, konsep Pancasila dibelokkan menjadi konsep masakin atau nasional agama komunis. Keempat, Pancasila era Orde Baru. Periode pemerintahan yang paling stabil di era Orde Baru, stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Lahirnya Orde Baru diawal dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1956. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. 5. Pancasila era reformasi reformi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Pada era reformasi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan sumber hukum. Peran Pancasila di era reformasi. 1. Pancasila sebagai ketatanegaraan. 2. Pancasila sebagai pembangunan nasional di bidang sosial politik. Ketiga, Pancasila sebagai pembangunan di bidang ekonomi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui, tetapi menjalankan isi Pancasila dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang UU nomor 21 tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah merubah di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyelesaian yang tidak hanya ekonomi, namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Perubahan dunia kerja diberlakukan WFH, bekerja dari rumah. Dunia pendidikan pun menutup sekolah dengan pembelajaran daring. Tujuan yang ini dicapai dari PP nomor 21 tahun 2020 adalah mengorbankan perekonomian demi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan PP nomor 21 tahun 2020 memberikan kabar yang menggembirakan dengan menurunnya akan penderita dan angka kematian akibat COVID-19. Pembatasan mulai dilonggarkan, tentunya dengan menerapkan aturan protokol kesehatan selama pandemi. PP nomor 21 tahun 2020 telah menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Isi peraturan UU nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Saya akan menjelaskan 3 pasal yang saya pilih dalam UU nomor 21 tahun 2020 yang dijadikan pertimbangan. Pasal 2 ayat 2, PSBB harus berlandaskan pertimbangan hal-hal ini epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang harus dipenuhi pasal 3, kriteria yang harus dipenuhi pembatasan sosial berskala besar, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat virus corona meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain yang dibatasi. Pasal 4 ayat 1 dalam pasal 4 menyatakan dengan cakupan PSBB diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Namun, pembatasan harus mempertimbangkan membutuhkan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Berdasarkan paper kelompok yang telah dikerjakan dengan tema perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi negara lain, kelompok saya memiliki tema LGBT di negara Indonesia dan negara Malta. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa komunitas gay. Lesbian merupakan istilah umum yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, atau perempuan yang mencintai perempuan, baik itu secara fisik seksual atau emosional. Gay atau homo adalah istilah untuk menyebut lelaki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria. Biseksual adalah istilah untuk seorang penyuka sesama jenis atau lawan jenisnya.
Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Bahkan mereka bisa mengganti jenis kelaminnya seperti pria mengubah jenis kelaminnya menjadi wanita atau sebaliknya. Homoseksualitas di Indonesia pada umumnya masih dianggap tabu oleh masyarakat maupun pemerintah. Diskusi publik mengenai homoseksualitas sangatlah terbatas dan jarang dibahas secara terbuka. Maka, ketika membicarakan mengenai hak-hak dasar warga negara, komunitas LGBT banyak menemukan kesulitan dan benturan sosial. Terlebih lagi jika kita melihat adat istiadat Indonesia dan masyarakat yang berpegang teguh kepada doktrin keagamaan yang konservatif. Kaum LGBT sering dianggap sebagai perusak agama dan penyebab turunnya azab Tuhan. Jika mereka tetap menyuarakan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT, maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang membenci, menolak, takut merasa jijik, bahkan mengucilkan dan menjauhi orang-orang LGBT. Fenomena ini membuktikan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia sulit memberikan ruang untuk pemenuhan hak-hak kelompok LGBT ini sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Tetapi, tetap saja bagi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia telah melanggar hak atas asasi manusia dengan memperlakukan kaum LGBT layaknya penjabat atau pelaku makar. Meskipun apa yang dihadapi oleh kaum LGBT di Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan nasib kaum LGBT di Azerbaijan dan Mesir, di kedua negara itu kaum LGBT memiliki nasib yang lebih buruk. Mereka harus menghadapi penyiksaan dan kekerasan. Mekanisme pengerjaan paper kelompok yang dilakukan adalah diskusi secara online, menggunakan Google Meet dengan share screen, dan memakai Word untuk mengetik materi dan membahas materi. Dengan begitu, tiap anggota mencari materi dan dibagi secara merata. Perbaikan paper yang dijelaskan dosen mengenai rumusan masalah yang kurang sesuai dengan judul, tidak diberi numbering. Saya di sini berkontribusi mencari materi, memberikan pendapat beberapa, dan mengetik. Manfaat yang saya dapat adalah saya lebih bisa berpikir kritis, memiliki rasa tanggung jawab, dan bisa menghargai pendapat orang lain. Saya juga mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan LGBT di Indonesia dan LGBT di Malta. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya dari perkataan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.